Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in min arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Fatihah untuk kesembuhan putra dari putri ya sedang sakit dari jamaah tahlim streaming yang bernama Safanah Nuriyah Zahra binti Bapak Fitra Pancanugraha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan Allah segera angkat penyakitnya. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami mala yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'imi ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 125 baris keberapa man? 9 dari atas. 5, 6, 7, 8. Bismillahirrahmanirrahim. Naik sedikit. Baris ke-8. Watomatu. Hari kiamat juga disebut tomah. Ya, tomah bukan tomat. Tomah. Ya. Al-ghalibah likulli syai'in, yaitu yang mengalahkan
menghancurkan segala sesuatu. Wasumiyat bidzalika, hari kiamat dinamakan dengan tomah likatsatil ahwali wasakhati, karena banyaknya keadaan yang menyeramkan, menakutkan, dan juga banyaknya teriakan. Sokhoh itu as-sokhoh alati tasukhlu udhunah, yang dapat membuat telinga itu pengang. Waturi susamama, dapat menyebabkan tidak mendengar, tuli. Wayaumus sayhati, dan juga disebut yaumus sayhah. Kenapa disebut dari kiamat yaumus sayhah? Li sayhati Israfil, karena malaikat Israfil meniup bisuri, trompet. Malaikat Israfil meniup trompet, ya, untuk mematikan semua yang hidup, ya, terutama tentunya adalah manusia. Namanya nafkhah yang pertama. Wa nafkhuhu fihi, dan wa nafakhahu fihi. Lalu, ya, ini bisa juga dijadikan isim, wa nafkhuhu, yaitu malaikat Israfil meniup fihi sur atau trompet besar. Itu untuk nafkhah yang pertama, mematikan semua manusia, ya, semua makhluk bahkan. Kemudian nanti setelah itu Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan kembali, untuk menghidupkan seluruh manusia. Itu kita nggak ngalami proses kematiannya melalui tiupan sur, so itu sangkakala atau trompet besar. Kalau kita ini ya sama dengan yang sudah meninggal, itu melalui pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat Israel. Jadi ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, ini Israel istirahat. Semua meninggal tanpa melalui malaikat Israel. Jadi malaikat Israfil melalui tiupan sangkakala. Kita nggak ngalami, ya mudah-mudahan. Karena itu menjelang hari kiamat. Disebut hari kiamat, disebut hari akhirat dari situ. Ya. Nah, kemudian nanti tiupan yang kedua adalah untuk menghidupkan, ya, semua makhluk. Yaitu dalam surat Yasin difirmankan oleh Allah, wa nufikha fisuri fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkan sangkakala, wa nufikha fisur, ya, fa idzahum minal ajdati, maka mereka manusia minal ajdati, dari kuburan-kuburan, ila rabbihim, ya, menghadap kepada Tuhan mereka, itu Allah, yansiluna, bangkit, ya, bangkit. Apakah yang tidak dikubur itu nggak dibangkitkan, nggak dihidupkan kembali? Jawabannya, ya, hidupkan semua. Meskipun tidak dikubur, tetap Allah hidupkan. Sebab kalau yang meninggal tidak dikubur lalu tidak dibangkitkan, berarti kan Allah tidak hidupkan kembali. Enak dia, ya kan? Nggak ada azab, ya, gitu. Nggak ada apa-apaan kayak binatang gitu, ya. Tapi untuk manusia Allah hidupkan kembali meskipun meninggalnya tidak dikubur. Nah, Allah mengatakan minal ajdas, yaitu dari kuburan-kuburan, karena mayoritas atau kebanyakan manusia itu mati di kubur, ya, itu alasannya. Kemudian, ya, itu disebut soihah, ya, atau disebut soihah, ya, atau tiupan yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Wa yaumuz zalzalati, hari kiamat juga disebut yaumuz zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu nanti berikutnya, yaitu digoncangkan. Zalzalah itu sebenarnya goncangan yang sangat besar atau gempa bumi yang dahsyat, ya. Di dunia dahsyat, ini lebih dahsyat lagi. Kenapa disebut hari kiamat itu adalah hari zalzalah?
lituzalzilal quluba wal aqdam, karena dapat menggetarkan ya hati dan telapak kaki, wa yaumal firqati, dan juga disebut hari pemisahan. Jadi banyak sekali nama hari kiamat ya, kita nggak perlu ngapalin, yang penting kita yakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Memang yang kita tahu kiamat sa'ah itu aja ya kan, rupanya namanya itu banyak sekali. Disebut firqah karena memisahkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yawma idzin yatafarraquna fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di hari itu ya, mereka berpisah. Manusia berpisah. Ada satu kelompok di surga dan satu kelompok lagi di neraka. Ya, itu setelah melalui Allah hidupkan kembali. Untuk mereka yang akan menjadi penghuni surga yang beriman adalah kulit, ya warna kulitnya itu putih. Warna kulitnya putih. Sementara yang kafir itu nanti warna kulitnya hitam, sekalipun di dunia dia putih. Ya, orang-orang bule dia itu nanti akan hitam dia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah, yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Di hari di mana ya manusia ada yang warna kulitnya putih, ya kemudian juga ada sekelompok warna kulitnya hitam. Cuma ada dua kelompok memang nanti, ya dua kelompok. Seperti manusia hidup di dunia ini ada dua kelompok, yaitu orang yang beriman dan orang kafir. Ya, kafir dan mukmin. Ya, itu meskipun di awal surah Al-Baqarah Allah menyebutkan termasuk orang munafik, ini bukan ketiga sebenarnya orang munafik. Munafik itu bagian daripada kafir. Ya, bagian daripada kafir. Kan di awal surah Al-Baqarah itu Allah menjelaskan ya tentang ya tiga macam manusia. Ya, tiga macam sebenarnya ya bagiannya cuma dua, karena munafik ini bagian daripada kafir. Ya, untuk mereka yang mukmin atau muttaqin ini Allah sebutkan dengan 3 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 3 ayat. Nah, untuk orang kafir ini cuma 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Cuma 2 ayat. Sementara orang munafik, padahal mereka kafir, cuma kekafirannya mereka sembunyikan, yang mereka tampakkan adalah keimanan. Jadi mereka berbohong. Ya, bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi juga berbohong kepada Allah. Ya, Allah kan nggak bisa dibohongi. Maka dari mulai ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, ada orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, tapi Allah sanggah iman mereka. Wa ma hum bimuminin. Mereka itu tidak beriman. Lalu harus sebutin ya 12 ayat ke bawah. Ya, dari setelah innalladzi dari wa minan nasi may yaqulu amanna, ya sampai ya ayat yaitu sebelum ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa harus 13 ayat? Karena orang munafik ini ya ini musuh dalam selimut. Ya. Musuh dalam selimut. Dia lebih bahaya daripada orang kafir. Makanya nanti azabnya itu akan lebih dahsyat ketimbang orang kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu akan berada di bagian paling bawah dari api neraka. Ya, orang munafik lebih dahsyat azabnya ketimbang orang kafir. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala karena munafik ini musuh dalam selimut yang sangat membahayakan, maka Allah selalu memberikan informasi kepada Nabi Muhammad apa yang akan mereka lakukan. Ya, apa yang mereka lakukan. Saya sampaikan bahwa kenifakan ini dimulai oleh Yahudi. Ya, saya sampaikan bahwa orang Arab itu nggak kenal pura-pura.
mereka orangnya terus terang kafir, ya kan, mukmin meskipun risikonya ya nyawa dan harta. Ya, nah setelah Nabi hijrah ke Madinah, nah disitulah komunitas Yahudi, nah mereka yang mulai. Setelah mereka nggak mampu lagi untuk mengalahkan umat Islam, akhirnya mereka pura-pura beriman untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lalu cara itu dipandang ada manfaatnya oleh orang-orang kafir Madinah. Maka muncullah orang-orang Arab Madinah yang munafik, belajar dari orang Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Ya, tokoh munafik. Nah, itu selalu Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Ya. Jadi usaha mereka untuk menyusahkan atau memadorotkan ya untuk menghancurkan Islam dari dalam ini nggak pernah berhasil. Bayangkan mereka sampai membuat masjid, namanya Masjid Dirar, di dekat Masjid Quba. Kita tahu Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah beliau tiba di pinggiran Madinah. Quba itu bukan di Madinah. Ya, jadi kalau pernah umroh atau haji, nah itu pasti ke sana. Ya, di situ Rasulullah SAW sholat dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Kamis, lalu Jumat berangkat ke Madinah. Baru beliau membangun Masjid Nabawi. Maka kita disunatkan kalau ke Kuba itu sholat sunat, karena masjid itu pernah dipakai sholat oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, akhirnya ya mereka minta supaya Rasulullah sholat di masjid itu. Akhirnya dia larang oleh Allah. Ya, karena Allah sudah tahu mereka tujuannya adalah untuk apa? Memecah belah umat Islam. Biar orang-orang Kuba ini terpecah belah. Yang satu sholat di sini, yang satu sholat di ya Masjid Kuba. Ya, itu tujuan pertamanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh beberapa sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Itu yang dimaksud dalam firman Allah, walladzina takhadhu masjidan dirara. Ya, dalam surat At-Taubah ya. Itu orang-orang munafik. Nah, setelah Nabi Muhammad tidak ada, ya tentu tidak ada lagi wahyu. Tidak ada lagi informasi tentang orang munafik supaya kita dapat menghindar. Ya, jadi usaha mereka itu ada manfaatnya. Cuma kata Allah nggak lama. Ya, nggak lama. Nggak lamanya kayak apa? Di sini ada satu masal, yaitu masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka orang-orang munafik ini menghancurkan Islam dari dalam, kamatsalil ladzi istawqada nara. Itu seperti orang yang apa? Membuat api di tempat yang gelap. Tempat gelap kita nyalain api, ada nggak manfaatnya? Ada kan? Ya, sehingga segala sesuatu bisa kelihatan, bisa dia hindari kalau bahaya. Ya, tapi apa? Falamma adha'at ma'allahu zahaballahu binurihim. Begitulah apinya menyala, zahaballahu binurihim, Allah padamkan itu api. Begitu nyala Allah padamkan. Berarti apa? Manfaatnya dikit dan nggak lama. Dikit dan nggak lama. Ada memang manfaatnya, tapi ya sedikit dan juga sebentar. Ya, saya gambarkan yaitu seperti mereka yang paling parah tentunya adalah memfitnah Siti Aisyah berselingkuh. Itu ada. Rasulullah cukup marah, Abu Bakar apalagi mertuanya. Tapi setelah itu Allah turunkan ayat ya yang menunjukkan bahwa Siti Aisyah adalah apa? Orang bersih, suci. Ya, yaitu apa? At-tayyibuna lit-tayyibati wa tayyibatu lit-tayyibina. Orang baik pasangannya orang baik. Ya, masa Rasulullah mungkin istrinya berselingkuh. Ya, itu satu contoh ya gambaran bahwa manfaat yang mereka peroleh itu sebentar. Jadi masal itu apa? Perumpamaan. Ya, supaya sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Kalau dikatakan sebentar, kan kita belum tahu ukuran sebentar. Nah, sebentarnya adalah orang menyalakan api, begitu nyala dipadamkan. Ya, fadzaba, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ukuran apa? Sebentar. Ini tujuannya masal. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu nggak segan-segan untuk membuat perumpamaan. Ya, innallaha la yastahi ayat dariba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ketika Allah membuat perumpamaan dengan lalat, orang-orang kafir ya yaitu apa namanya mencaci. Ya, orang kafir mencela. Kok Tuhan Muhammad katanya besar, maha besar. Kok membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil? Itu apa? Lalat. Makanya Allah jawab, ya kan? Ya, yaitu apa? Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak segan-segan untuk membuat perumpamaan meskipun seperti lalat atau lebih kecil lagi. Tujuan perumpamaan masal ini tujuannya adalah untuk apa?
untuk menunjukkan satu yang kurang jelas menjadi jelas. Satu yang kurang jelas menjadi jelas. Ya, seperti orang Allah menggambarkan orang-orang Yahudi tidak mengamalkan Taurat, itu seperti apa? Kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai membawa apa? Buku. Ini kan satu gambaran yang sangat jelas sekali. Orang Yahudi tidak mengamalkan Taurat itu seperti keledai membawa. Itu penghinaan. Di samping memang untuk menjelaskan bahwa mereka tidak mengamalkan sama sekali. Memang binatang bisa baca, ya kan? Kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu tujuan daripada masal. Nah, setelah Rasulullah SAW tidak ada, kan tidak ada lagi wahyu dari Allah yang menjelaskan tentang bahayanya munafik, ya, atau apa-apa yang direncanakan oleh mereka, ya, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Orang munafik akan tetap ada, ya, akan tetap ada. Ngakunya Islam, tapi justru ya sifat lakunya memusuhi Islam, ya, itu. Nah, jadi gimana setelah wahyu tidak ada? Ini Allah kasih. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum walladzina la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Apa kata Allah? Persiapkanlah dirimu wahai kaum muslimin, kekuatan. Ya, disuruh kita punya kekuatan, ya kan? Kekuatan, ya, untuk menghadapi mereka, ya, kekuatan. Nah, kekuatan ini ya tentu bervariasi. Ya, kalau sekarang kan luar biasa, kekuatan ekonomi, media massa, senjata, dan sebagainya. Ya, karena umat Islam tidak lagi mengamalkan ayat itu, ya, maka mereka ketinggalan. Siapa yang bikin senjata canggih? Bukan Muslim. Ya, yang menguasai ekonomi siapa? Ya, jangankan di dunia Indonesia aja dah, apalagi dunia. Ya, Yahudi, Soros, dan sebagainya itu. Ya, itulah ketinggalan. Ya, kemudian media massa. Ya, kalah orang kita. Ya, karena apa? Menjauhi ajaran Allah. Allah suruh siapin. Nah, dengan kekuatan itu, wa min ribatil khayl. Ribatil khayl itu kemampuan, keahlian menunggang kuda. Kalau sekarang apa? Senjata. Ya, senjata. Ya, kita udah ketinggalan. Ya, terus ya dengan itu, kekuatan itu turhibu nabi aduwallahu aduwakum. Dengan kekuatan itu kamu dapat membuat musuh kamu dan musuh Allah itu takut. Itu tujuan umat Islam kuat. Bukan untuk memaksa mereka masuk Islam, bukan untuk menjajah, tapi untuk supaya mereka takut kepada umat Islam. Dan kalau mereka yang takut kepada umat Islam, mereka akan apa? Terayomi. Karena Islam mengajarkan keadilan, ya kan? Ya, tapi kalau mereka yang kuat, kita yang lemah, habis kita, ya, habis diobok-obok. Ya, itu contoh buktinya. Ya, jadi ya. Kalau kita melihat kekuatan itu semua milik mereka, itu cuma satu, kita cuma persatuan dan kesatuan itu aja yang kita harapkan. Ya, kekuatan yang bisa kita lakukan, ya, untuk umat Islam. Itu pun susah juga itu. Ya, agak susah. Ya. Nah, jadi ya itu, ya, musuh kamu takut, musuh Allah takut. Siapa lagi? Walladzina la ta'lamunahum. Dan orang-orang yang kamu tidak mengetahui bahwa mereka adalah musuh. Allah ya'lamuhum, hanya Allah yang tahu. Siapa? Munafik. Munafik itu nggak ada yang tahu, hanya Allah. Karena munafik itu dalam hati. Mereka bangun masjid, ya, mereka sholat. Ya, sholat. Ya, kalau yang jamaahnya banyak, mereka sholat maghrib. Ya, tapi kalau yang jamaahnya dikit kagak. Karena sholatnya pengen dilihat orang. Ya, supaya dibilang dia adalah orang mukmin. Ya, itu. Nah, jadi ya Allah kasih itu. Ya, kan wahyu-wahyu Allah sudah nggak ada. Ya, dulu masih ada Rasulullah, Allah kasih tahu rencana jahat orang-orang munafik. Makanya mereka berhasil tapi nggak lama. Ya, kalau dikatakan nggak berhasil, nggak lah. Berhasil tapi nggak lama gitu ya. Nggak lama, kemudian ya Allah hancurkan. Kemudian ya saya lanjutkan. Jadi ya disebut apa tadi? Yaumal ardi. Tadi mana itu? Dua kelompok, ya, yang sekelompok di surga, sekelompok lagi di neraka. Ya, cuma ada dua kelompok. Ya, cuma ada dua kelompok. Memang nanti ada disebut ahlul a'raf. Dia nggak di surga, nggak di neraka, tengah-tengah. Ini siapa mereka? Ya, itu kita tahu ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala.
bahwa mereka yang tidak mengalami masa utusan, ya, ini Allah tidak salahkan mereka, tidak Allah azab. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami, kata Allah, tidak akan mengazab umat sampai kami mengutus utusan. Kita tahu masa Nabi Isa, ya, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini, ya, Imam Bukhari mengatakan sekitar 600 tahun. Bahkan ada mengatakan 1000 tahun. Ya. Maka kitab yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan Allah tidak janjikan untuk Allah pelihara keasliannya, maka terjadilah perubahan-perubahan. Taurat mereka rubah, Injil mereka rubah. Sehingga orang susah mencari petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu harus dari utusan. Ya, orang mencari petunjuk Allah bukan kepada utusan pasti sesat. Ya kan? Orang mencari petunjuk bukan dari utusan pasti sesat. Bisa jadi gunung gede dijadikan Tuhan, pohon dijadikan Tuhan. Karena petunjuk Allah itu harus melalui utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janjikan begitu Allah, ya, tempatkan manusia, ya, di atas muka bumi ini, Allah janjikan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, itu apa kata Allah? Ya, yaitu Allah akan kasih hidayah. Ya, Allah akan kasih petunjuk. Siapa orang yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sedih, tidak akan takut. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan petunjuk. Nah, karena petunjuk Allah itu nggak bisa langsung kepada manusia, maka Allah utus para utusan. Bahkan para utusan yang menerima petunjuk Allah juga nggak bisa langsung, maka Allah suruh malaikat Jibril sebagai perantara antara Allah dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu, ya. Jadi Allah janjikan. Makanya sebelum ada petunjuk melalui, ya, utusan Allah ini tidak ada azab. Nah, nanti mereka kemana nih? Ya, namanya ahlul a'rab. Namanya di a'rab, di tengah-tengah antara neraka dan surga. Ya, makanya orang, ya, salah sekali kalau menanyakan apa agamanya, bapaknya Rasul, kakaknya Rasul. Ya, kita dari sini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Enggak ada azab. Ya. Enggak ada azab. Itu ayatnya, ya. Nah, jadi apa namanya? Mereka itu disebut ahlul a'raf. Tapi pada akhirnya, karena memang cuma ada dua di akhirat itu, farikun fil jannah wa farikun fi sa'ir. Sekelompok di surga, satu kelompok lagi di neraka. Maka pada akhirnya ahlul a'raf ini, ya, masuk surga. Masuk surga. Ya, karena memang pada akhirnya cuma ada dua tempat. Sesuai dengan apa? Keadaan manusia di dunia cuma ada dua macam. Kafir dan mukmin. Adapun munafik itu bagian daripada kafir. Nah, itu tadi farikun fil jannah, maka disebut firqah, ya, sekelompok, ya, sekelompok di surga, sekelompok lagi di neraka, ya. Kemudian wa min asma'ihi, dan di antara nama-nama hari kiamat, al-yaumul mau'udu, adalah hari yang dijanjikan. Ya, hari yang dijanjikan Allah menjanjikan bahwa nanti akan terjadi hari kiamat, itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya, tidak akan menyalahi janjinya, itu pasti. Li'annahu mi'adul khalqi. Ya. Dan itu adalah janji Allah kepada makhluk. Ya, janji Allah kepada makhluk. Ya. Wa mirsaduhum, dan, ya, apa namanya, janji Allah, dan mereka akan mengalami itu, ya, memantau mereka. Wa'adallahu fihi, di hari itu Allah menjanjikan qauman bin najati, satu kaum selamat, itu masuk surga. Wa qauman bil halaki, satu kaum, itu satu kelompok manusia, ya, Allah ancam dengan kehancuran, yaitu neraka. Wa qauman bis sawabi, Allah janjikan satu kaum, satu kelompok manusia, ya, akan mendapatkan pahala, itu mereka yang beriman. Wa qauman bil azabi, dan satu kaum Allah ancam dengan azab. Ini disebut apa?
mi'adil khalqi. Allah janjikan itu. Mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan untuk masuk surga. Sementara mereka yang kafir, ya sampai mati kafir, ini Allah ancam dengan neraka. Maka disebut yaumul mau'ud, ya. Banyak sekali namanya. Kemudian wa min asma'ihi, dan diantara nama-nama hari kiamat, yaumul ardi, hari semua manusia dihadapkan kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma idzin, di hari itu tu'raduna, kalian ditampakkan semua di hadapan Allah, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang nggak kelihatan, semuanya kelihatan. Itu nanti di mahsyar. Mahsyar itu seluruh manusia setelah Allah bangkitkan, Allah tempatkan di mahsyar. Itu tempatnya rata, nggak ada yang bisa ngumpet, nggak ada lubang, nggak ada pohon, rata semua. Ya, ini yang disebut nggak bisa ngumpet itu ya. La takhfa minkum khafiyah. Wal a'malu tu'radu fihi 'ala Allah azza wa jalla. Dan semua amal di hari itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'ihi, di antara nama-nama hari kiamat, yaumul hasyr. Yaumul hasyr, hari dikumpulkan atau dihidupkan kembali. Yaumul hasyr, hari dihidupkan kembali lil khalqi, semua makhluk. Apa hasyr itu? Bi ayyuhiyahum. Contohnya balik taswir menggambarkan hari itu, hari hasyr adalah Allah menghidupkan kembali mereka ba'da fanaihim, setelah mereka binasa, ya, yaitu dengan kematian. Dengan kematian. Bahkan ya dunia pun binasa, bumi juga binasa. Ya, itu ya. Jadi melalui kematian Allah hidupkan kembali. Ya. Jadi jangan seperti orang kafir, ya. Karena gini, kenapa Allah hidupkan kembali? Karena ya di akhirat itu ada surga, ada neraka. Kalau tidak dihidupkan kembali, orang nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin masuk api neraka. Ya, ada orang nggak mati tapi masuk surga, ada nggak? Nggak ada. Pasti melalui kematian. Baik meninggalnya melalui cabut nyawa yang dilakukan oleh malaikat Israel, atau nanti melalui tiupan sangkakala. Ya, itu. Jangan kayak Bani Israel. Bani Israel itu mengklaim bahwa surga milik mereka. Milik mereka. Ya, Yahudi, Nasrani itu mengakui atau ngaku-ngaku surga itu milik mereka. Apa kata mereka? Ya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak bakalan masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani juga mengatakan seperti itu, enggak bakalan masuk surga kecuali Nasrani. Ya, kecuali Nasrani. Ya, itu. Jadi mereka, ya terutama Yahudi, mengklaim bahwa surga itu adalah milik mereka. Ya, ikan lakum fatamal mauta, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang surga itu milik kalian, silakan kalian mengharap mati. Disuruh mati, tapi kagak mau. Ya, nggak mau. Ya, sementara surga mereka akui adalah milik mereka, tapi disuruh mati mereka nggak mau. Padahal nggak bakalan masuk surga tanpa kematian. Orang kalau merasa memiliki, ya mengklaim bahwa itu milik dia, dia akan bela-belain kan? Ya, supaya bisa dimiliki itu, bisa diraih, ya kan? Ya, ini surga mereka akui milik mereka, tapi mereka nggak mau mati. Padahal dengan kematian orang bisa masuk surga. Tanpa kematian udah nggak bakalan masuk surga, dan itu mustahil. Tapi mereka takut mati. Bala yatamannau abadan bima qadamat aydihim. Mereka nggak bakalan mengharapkan mati. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan, ya kan, merubah Taurat dan sebagainya, melanggar larangan Allah, ya kan, tidak mau melakukan perintah Allah, itu mereka akui mereka salah, ya, dan mereka akan masuk api neraka. Tapi justru sok-sokan mereka akui surga milik mereka. Ya, ini Yahudi kayak gitu. Ya, kayak gitu, disuruh meninggal kagak mau. Bahkan digambarkan oleh Allah, saking takutnya mereka meninggal, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka, salah seorang dari mereka mengharapkan hidup 1000 tahun. Ya, apakah 1000 tahun ini angka yang paling banyak? Enggak. Ya,
Ini angka yang diketahui di zaman itu. Ini bisa jadi 1.000.000 tahun. Orang dulu kan belum kenal juta, apalagi miliar, ya triliun apalagi, ya kan? Triliun. Kita dengar triliun doang, jumlahnya kita nggak tahu. 1 juta apa 1 triliun. Ya kita dengar korupsi doang. Sampai ratusan triliun. Ya duitnya aja kita belum pernah lihat. Daripada lihat 1 triliun kayak apa? Ya ratusan umpamanya 100.000, 1 triliun. Ini penuh kali segini ya? Penuh nggak? Ya, ya. Kita dengar doang kan? Ya korupsi sampai berapa? 400 sekian triliun. Ya itu. Ya ini kan jadi. Ya, jadi itu bukan angka yang paling banyak, bukan. Bisa jadi lebih. Ya bisa jadi lebih. Dulu ada lagu, ya mungkin ya kalau milenial ini yang baru-baru ini nggak tahu dah. Ya, kalau semua umur saya itu tahu dah. Yaitu lagunya Ernie Johan, Hidup 1000 tahun. Ada yang ingat? Ada. Ya itu memang kayak gitu. Ya yawadu ahadum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar. Meskipun mereka hidup ya 1000 tahun, mereka nggak bisa menghindari mereka dari azab. Ya itu Yahudi seperti itu, mengakui surga milik mereka, tapi mereka nggak mau mati. Padahal hanya dengan kematian seseorang itu bisa masuk surga. Nah kemudian dari hari kiamat disebut apa tadi? Yaumul Hasyr, ya, karena ya Allah hidupkan kembali mereka ba'da fanihim, setelah mereka fana, setelah mereka ya tidak ada, meninggal semua. Ya wajah ma'ahum atau wajah ma'ahum, setelah Allah hidupkan dan Allah kumpulkan lil ardi wal hisabi, ya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'i yaumul mafar. Di antara hari kiamat adalah nama Ainal Mafar. Di mana tempat melarikan diri? Namanya Mafar. Ya, Ainal Mafar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulul insanu. Nanti semua manusia berkata, yauma idzin, di hari kiamat, Ainal Mafar. Di mana tempat kita bisa menyelamatkan diri? Kagak bisa. Ya, kalau di dunia masih bisa lari, ya kan? Ya, masih bisa lari. Ya, bahkan ada yang lari nggak ketemu-temu, nggak ketangkep. Ya, menjadi buronan. Ya, katanya udah di Indonesia, tapi kabarnya ya wallahu alam gitu. Ya, bisa di dunia, tapi di akhirat nggak bisa. Ainal mafar. Ya, dari faro ya firu artinya apa? Lari, menghindar dari dahsyatnya hari kiamat. Ya. Atau yawma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa bani, dan seterusnya. Ya, nanti di hari itu ya anak nggak kenal bapak nggak kenal anak. Ya, di hari itu, di hari mahsyar. Ya, di hari mahsyar seperti itu. Sama ini disebut apa? Mafar. Kemudian wa min asma'ihi, di antara nama hari kiamat, al-yaumul ma'lum, adalah hari yang diketahui, maklum. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kul, katakanlah. Ini perintah Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada perintah Allah, ya kul, itu pasti yang dituju adalah Nabi Muhammad SAW. Kul innal awwalina wal akhirina. Katakanlah bahwa orang-orang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang yang datang belakangan, yang Allah ciptakan belakangan, la majmu'una, sungguh mereka akan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan gitu ya. Manusia hidup memang sesuai dengan zamannya. Ya, tapi ketika Allah hidupkan kembali nanti satu masa bareng. Ya, bareng gitu. Ya, nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Semua yang duluan dan belakangan Allah kumpulkan, Allah hidupkan dalam satu masa. Ya, dalam satu masa melalui tiupan sangkakala ya malaikat Israfil. Yang kedua, ya itu Allah hidupkan, tidak Allah urut, yang duluan, yang hidup duluan, enggak, bareng. Ya, wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, bareng. Ya, juga nanti Allah matikan dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil juga bareng. Kita nggak ngalamin itu. Ya, makanya nanti mereka meninggalnya itu nggak ada yang dikubur.
Kenapa? Karena tukang gali kuburnya ikut mati. Ya. Tapi tetap disebut alam barzah. Ya, alam barzah. Ya, kemudian setelah itu tiupan yang kedua, mereka Allah akan hidupkan kembali. Ya, jadi ya yaumul kiamah itu ya banyak punya nama. Di antara di sini adalah yaumil ma'lum, ya. Ila miqati yaumi ma'lum, sampai kapan? Ya, waktu hari di mana sudah diketahui. Qila innal awalina min kibali adama wal akhirina min ba'dihi. Qila dikatakan innal awalin. Maaf, di sini bukan min kibali tapi min qabli. Karena yang disebut makhluk, ya. Makhluk kalau manusia memang dari Nabi Adam, tapi makhluk sebelum Nabi Adam ini sudah Allah ciptakan. Seperti jin, itu Allah ciptakan sebelum makhluk. Malaikat pun sama, ya, sebelum manusia. Ya, sebelum manusia. Bahkan kenapa? Ya, jin, ya, atau iblis, ya. Malaikat bertanya. Kenapa malaikat bertanya ketika Allah kabarkan bahwa Allah akan menciptakan makhluk manusia di atas muka bumi ini? Kenapa mereka bertanya? Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah, makhluk, itu manusia. Ini saking mulianya manusia, sebelum Allah ciptakan Allah kabarkan kepada malaikat. Berarti malaikat udah ada kan? Udah ada. Ya, udah ada. Lalu malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, kenapa? Ya, Engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan akan menumpahkan pertumpahan darah. Akan melakukan pembunuhan baik secara individu maupun massal. Ya, itu malaikat mengatakan seperti itu. Kenapa malaikat kok tahu? Nah, di sini banyak mufassir menafsirkan. Karena sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan makhluk yang berbuat seperti itu. Membuat kerusakan, melakukan pembunuhan. Ya, jadi malaikat sudah buruk sangka, ya. Jangan-jangan kayak gitu lagi kan gitu. Ya, makanya Allah jawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Ya, aku lebih tahu. Ya Allah yang menciptakan akan lebih tahu. Nah, jadi di sini saya baca min qabli adamah. Ya, jadi orang-orang pemakhluk terdahulu sebelum Nabi Adam, wal akhirina min ba'dihi. Ini salah, ada min qablihi min ba'dihi. Ya, min ba'dihi. Inilah keunikan, ya, kitab. Ya, kalau kita min kibali Adam, ya itu enggak tepat. Jadi min qabli Adam, karena di sini ada min ba'dihi. Baik sebelum Nabi Adam maupun akhirin itu adalah makhluk setelah Nabi Adam. Berarti, ya, dikatakan awalin wal akhirin. Awalin itu makhluk, bukan saja manusia, berarti makhluk yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam. Wal akhirin, ya, dan makhluk yang Allah ciptakan setelah Nabi Adam. Wakilah, ini pendapat tentang awalin wal akhirin. Pendapat yang ketiga, apa? Innal awalina, yang dimaksud dengan awalin, ya, min qabli Muhammadin, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut apa? Awalin. Wal akhirina, dan disebut akhirin orang min ba'dihi, setelah Nabi Muhammad diutus. Ya, setelah Nabi Muhammad disebut akhirin. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ya. Kemudian wa min asmaihi, termasuk di antara nama-nama hari kiamat, al-yaumul asir. Hari yang sangat susah. Yang sangat sulit. Ya, karena hari itu penentuan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu kita lewat jembatan, di hari itu kita dihisab dan sebagainya, maka disebut asir. Lisyidatil hisabi, karena hisabnya sangat ketat. Bihi, dari itu. Ya, makanya kita disunatkan supaya hisab kita enggak ketat. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, wa inna alaina hisabahum. Ya, inna alaina iyabahum wa inna alaina
hisabahum. Maka di surat kan kita baca Allahumma hasibni hisabai yasira, bukan asira tapi yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Ya, nggak ketat gitu hisabnya ya. Banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mururi li al-sirati, dan di hari itu ya kita akan lewat apa? Jembatan. Ya, akan lewat jembatan. Ya, jadi dalam firman Allah, wa minkum illa wariduha. Tidak ada salah seorang di antara kamu kecuali pasti akan lewat jembatan, siapapun orangnya. Ya, ini nggak perlu kita latihan. Ini sering sampaikan, nggak perlu kita latihan. Sering-sering lewat jembatan kali kio, jangan. Ya, atau kita bikin jembatan sendiri biar selamat, enggak. Nanti yang menuntun kita adalah amal. Amal termasuk syafaat baginda Rasul. Yang seharusnya nyebur masuk neraka karena syafaat baginda Rasul ini akan selamat. Juga syafaat orang alim. Dalam hadis dari kitab Irsyadul Ibad yang disusun oleh Syekh Al-Malibari, ya. Al-Malibari juga yang mengarang kitab Fathul Ma'in, Irsyadul Ibad, itu ada hadis, ya. Ada hadis yaitu perbedaan antara abid dan alim. Abid dan alim. Kalau abid, ya, ahli ibadah, ya, itu hanya menyelamatkan untuk dirinya sendiri. Begitu lewat jembatan langsung disuruh apa? Masuk surga. Sementara orang alim, ini perlunya kita dekat dengan orang alim, ya, kita kenal dengan orang alim supaya mereka kenal sama kita. Kalau mereka kenal sama kita, ya, nanti mereka akan memberikan syafaat. Begitu orang alim, sudah pasti selamat. Ya, orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang betul-betul alim sesuai dengan firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, ini definisi alim, definisi Al-Quran. Bukan alim definisi bahasa. Kalau alim definisi bahasa adalah orang yang punya ilmu. Mau benar, mau kagak kayak alim. Ya, tapi definisi ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Begitu lewat jembatan, nggak disuruh langsung masuk surga, disuruh kif, berhenti dulu. Apa? Isfa' man tuhibbu. Silakan engkau memberikan syafaat, menolong kepada orang yang kau cintai. Ulama cinta kita kalau kita kenal ulama, ya kan? Dengan menuntut ilmu, dengan ziarah kita kepada ulama, ya itu, ya itu nanti. Nah kalau kita nggak kenal mereka, mereka nggak kenal kita, ya. Nah nggak kenal, nggak akan mencintai. Di sini hebatnya nih, ya. Yaitu apa? Isfa' man tuhib, ya. Bukan man bukan kepada orang yang kau kenal, tapi orang yang kau cintai. Luar biasa ini selufnya. Isfa' man tuhibbu, ya kan? Ya, bukan isma' man ta'rif. Ya, kenal. Bukan kenal aja di sini berarti. Tuhib. Ya, gimana kita meraih cinta ulama yang betul-betul ulama? Ya, kita belajar, ya kan? Ya, belajar, kita kaji kitabnya, kita baca, kita amalkan, akan tumbuh kecintaan mereka kepada kita, ya, kepada kita. Ya, ini bukan kenal, kok kenal banyak, orang kan banyak kenal ulama, ya kan? Ya, tapi yang menumbuhkan kenal itu sehingga ulama mencintai kita, berarti kita harus cinta juga, cinta ulama, gitu kan? Berarti nanti mereka akan cinta kepada kita. Itu isba' mantih. Itu salah satu yang memberikan syafaat. Jadi syafaat itu milik Allah, cuma Allah berkenan untuk memberikan hak, ya, mereka berwenang untuk makhluknya memberikan syafaat kepada makhluk yang lain. Tentu paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW dengan syafaat uzmanya, itu khusus buat baginda Rasul. Nanti ada di sini hadis terakhir, yaitu ya semua makhluk nanti di mahsyar keadaannya sangat dahsyat, ya, sangat menyusahkan sekali. Akhirnya mereka pengen keluar dari mahsyar, ya, lalu mereka minta tolong, ya, berupa syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab nggak bisa, nafsi sampai Nabi Isa. Nah di sini ada alasannya masing-masing. Ya, akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi salat di bawah aras, langsung Allah suruh irfa' ra'sak. Ya, sal tu'ta isfa' tusyafa'. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Rasulullah diberikan apa? Ya, wewenang untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Kalau itu nggak perlu kita minta, udah pasti. Ya, justru yang kita minta ini diantaranya adalah untuk selamat lewat jembatan. Gitu.
Jadi samping Rasul juga ada nih ulama yang betul-betul ulama yang dapat memberikan syafaat kepada orang yang dia kenal, dia orang yang dicintai. Isfa man tuhib, ya, berikanlah syafaat kepada orang yang kau cintai. Kemudian al-murul asyirat wa waznil a'mali, dan juga di hari itu kenapa disebut syiddatul hisab, disebut asir, hari yang sangat menyulitkan, karena di situ amal ditimbang, ya, amal ditimbang, wa zahmatu ba'dim ba'da, dan satu sama lain saling berdesakan. Ya, bisa kita bayangkan orang dari zaman semua makhluk, bahkan semua makhluk sampai hari kiamat ini Allah hidupkan kembali, ya, Allah kumpulkan di tempat yang sama, di tempat yang sama, ya, maka zahmah itu apa? Padat, ya kan, crowded, padat, ya, itu zahmah, penuh, ya. Dulu memang ada riwayat gini, kita tahu bahwa Allah kan mengambil perjanjian kepada seluruh manusia, cuma di alam ruh. Jadi ruh itu digelar di satu tempat. Begitu banyaknya malaikat, ya, mengatakan bumi nggak muat untuk mereka, nggak muat untuk mereka. Allah jawab, aku matikan, hidupkan, matikan, gitu, ya. Makanya ada kematian, ada kehidupan. Kalau hidup semua nggak bakalan muat nih, ya. Ini yang Allah matikan aja udah penuh banget bumi, ya, apalagi Allah hidupkan semua nggak mati-mati, wah, lumayan, ya kan, nggak bisa kita jalan, ya, saking penuhnya. Makanya kata Allah, aku matikan, ya, itu aja pasti penuh, ya, itu nanti di akhirat kan nggak ada kematian lagi, ya, nggak ada kematian lagi, ya, Allah tempatkan di satu tempat, ya, makanya terjadilah zahmah, ya, itu padat, ya, padat, ya. Ini bukan berarti Allah nggak mampu untuk menciptakan tempat yang lebih luas, enggak, ya, karena masa itu satu apa, syiddatul haul, keadaan yang sangat menyulitkan. Makanya kan mereka minta pertolongan dari Nabi Adam supaya apa, keluar dari mahsyar, ya. Untuk bahasanya begitu dahsyatnya hari mahsyar, biarin dah setelah itu neraka, yang penting keluar dari mahsyar. Sampai begitu dahsyatnya mahsyar, ya, dahsyatnya mahsyar. Ya, mereka nggak pikirin tuh setelah mahsyar itu mereka ke neraka, nggak, ya, gitu, ya. Mungkin udah mereka lebih baik di neraka daripada mahsyar, ya. Itu kan apa, matahari dideketin, ya, itu nanti keringat, ya, ini tergantung amalnya. Ada yang sampai telinga, ya, badannya dia apa, dipenuhi oleh keringat, kelelep dengan keringat, ya, kelelep dengan keringat, luar biasa nanti. Ya, itu di mahsyar. Pantaslah kalau semua manusia minta pertolongan, ya, kepada para nabi, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saya kira ini belum selesai nama-nama hari kiamat, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyelamatkan kita dari kedahsyatan hari kiamat, dan pada akhirnya Allah tempatkan kita, kedua orang tua kita dan sanak famili kita, semua saudara-saudara kita yang beriman di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya rabbana ya Allah, ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ahsaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mala wa ni'man nasir. Allahumma rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin wakhtim lana bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.